Halo semuanya, pada video kali ini Anda akan mempelajari mengenai cara melakukan question group sampling. Setelah menyaksikan video ini, Anda diharapkan dapat memahami cara melakukan question group sampling. Pada video kali ini, Anda akan mempelajari bagaimana cara melakukan sampling di Lime Survey. Sampling mirip dengan randomisasi, namun di metode sampling, setiap partisipan hanya akan mendapatkan satu question atau satu question group saja dari beberapa question atau question group yang terdapat pada survei. Question atau question group tersebut akan terpilih secara acak. Sebagai contoh, pada video ini, saya akan melakukan question group sampling terhadap dua question group yang ada, yaitu question group control dan question group eksperimen. Saya ingin agar setiap partisipan mendapatkan satu question group saja di antara dua question group yang tersedia secara acak. Lalu, bagaimana ya cara melakukan question group sampling? Saya akan menjelaskan caranya dengan contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Langkah pertama, buatlah question group baru yang berisi expression script untuk merandomisasi partisipan ke dalam kelompok tertentu. Untuk mengingat kembali tentang apa itu expression script, Anda dapat mempelajarinya di manual Lime Survey pada URL berikut ini. Sekarang, saya akan membuat question group baru. Saya akan menamakan question group ini sebagai question group R01. Kemudian, buatlah pertanyaan pada question group tersebut. Buatlah pertanyaan dengan tipe pertanyaan equation. Setelah itu, tetapkan kode pertanyaan terlebih dahulu. Lalu, pada kolom pertanyaan, masukkan fungsi randomisasi berikut ini. Fungsi ini digunakan untuk memunculkan random number. Karena saya ingin memunculkan hanya satu question group dari dua question group, saya akan mengisi fungsi ini dengan rand buka kurung 1, 2 tutup kurung. Artinya, fungsi ini akan memunculkan satu random number dari dua total number yang ada. Fungsi ini harus ditulis dalam tanda kurung kurawal. Selanjutnya, sembunyikan pertanyaan ini dengan mengaktifkan pengaturan Always Hide this question pada tab Display. Setelah itu, simpan pertanyaan ini. Selain itu, Anda juga dapat membuat pertanyaan opsional di dalam question group ini. Pertanyaan ini membantu Anda untuk mengetahui question group mana yang didapatkan oleh partisipan dengan cara yang lebih mudah. Di sini, saya menampilkan contoh panel survei responses di mana Anda dapat memeriksa respon dari partisipan setelah mereka mengisi survei.
Pada panel ini, terdapat tabel respon dari pertanyaan dengan kode random yang sebelumnya telah saya buat. Dan ada juga tabel respon dari pertanyaan dengan kode group name yang merupakan pertanyaan opsional ini. Sebenarnya, hanya dengan pertanyaan random saja, Anda sudah dapat mengetahui question group mana yang didapatkan oleh partisipan. Tabel pertanyaan random akan berisi random number. Pada survei ini, jika nomor yang muncul adalah 1, maka question group yang akan muncul adalah question group control. Dan apabila nomor yang muncul adalah 2, maka question group yang akan muncul adalah question group eksperimen. Jika Anda hanya membuat pertanyaan random, maka Anda perlu mengingat random number mana yang akan memunculkan question group control dan random number mana yang akan memunculkan question group eksperimen. Namun, apabila Anda menambahkan pertanyaan opsional dengan kode group name ini, maka nama question group yang didapatkan oleh partisipan akan muncul. Pertanyaan ini tidak berpengaruh terhadap pengaturan question group sampling. Oleh karena itu, apabila Anda tidak menambahkan pertanyaan ini, pengaturan question group sampling tetap dapat berjalan. Anda dapat membuat pertanyaan ini dengan pengaturan berikut ini. Setelah membuat question group yang berisi skrip randomisasi, buatlah question group yang akan Anda randomisasi atau ingin dijadikan sampling. Sekarang, saya akan membuat question group untuk kelompok kontrol terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan mengatur relevance equation untuk seluruh pertanyaan di question group ini. Pada kolom group relevance, masukkan sintaks if seperti berikut ini. Pertama, tulis if, lalu masukkan kode pertanyaan yang berisi fungsi randomisasi, yaitu random.naok. Kemudian, masukkan operator relasi, yaitu sama dengan. Karena ini adalah question group pertama, maka masukkan 1. Terakhir, tambahkan 1,0. Jika sudah, tekan tombol save. Sebagai penjelasan, sintaks if yang dimasukkan pada kolom relevance equation question group control merupakan sintaks yang akan mengatur question group control. Angka 1 merupakan nilai jika kondisi yang muncul adalah true, yang artinya jika nilai yang muncul untuk question group control adalah 1, maka question group control akan ditunjukkan. Sedangkan nilai 0 merupakan nilai jika kondisi yang muncul adalah false, yang artinya jika nilai yang muncul adalah 0, maka question group control tidak akan ditunjukkan. Langkah ketiga, isilah question group ini dengan pertanyaan baru sesuai keinginan Anda. Selanjutnya, ulangi langkah yang sama untuk question group eksperimen. Pertama, buatlah question group baru, lalu masukkan sintaks if pada kolom relevance equation, question group eksperimen. Sintaks if yang dimasukkan pada kolom relevance equation, question group eksperimen, merupakan sintaks yang akan mengatur
question group eksperimen. Sebagai catatan, karena ini adalah question group kedua, maka saya akan mengganti angkanya menjadi 2,1,0, bukan 1,1,0 seperti yang terdapat pada pengaturan relevance equation di question group control. Setelah itu, sama seperti tadi, buatlah pertanyaan baru di dalam question group ini. Sekarang, saya akan mengecek preview survei ini dengan menekan tombol preview survei. Pertama, saya mendapatkan question group control. Kemudian, jika saya menekan tombol berikutnya atau tombol next, maka saya akan diarahkan ke bagian akhir survei. Di sini dapat dilihat bahwa saya hanya mendapatkan satu question group saja, yaitu question group control. Dan jika saya melakukan preview survei kembali, saya mendapatkan question group yang berbeda, yaitu eksperimen. Apabila saya menekan tombol kirim atau submit, maka saya akan diarahkan ke bagian akhir survei. Jika sudah seperti ini, maka pengaturan question group sampling Anda telah berhasil. Pada video selanjutnya, Anda akan mempelajari cara melakukan question sampling. Sampai jumpa di video selanjutnya.